kali ini saya akan melakukan aksi nyata budaya positif SD swasta Bumi Tama alias 9. Adapun Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak Zul Agri SPD SD, Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Arianto SPDI, dan saya sendiri Renovasi Permata sebagai CGP Angkatan 11. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata yaitu tentang budaya positif kepada rekan sejawat. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan metode luring atau di luar jaringan. Di sini saya mengundang 12 peserta. 10 adalah anggota dari SDS Bumi Tama dan 2 orang anak magang. Adapun kegiatannya yaitu yang pertama, memahami kunci dalam budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adapun daftar kegiatannya sebagai berikut. Pertama, pembukaan dari MC, dilanjutkan dengan doa, pembukaan kegiatan dari kepala sekolah, dilanjutkan dengan ice breaking, lalu pemaparan materi, sesi tanya jawab, kesimpulan, dan yang terakhir adalah penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puja dan puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menghadiri acara kombel kita pada pagi hari ini, yaitu temanya tentang budaya positif di SD swasta Bumi Tama. Salam beserta salam berupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang penuh pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Arianto, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang telah berkenan hadir pada kesempatan pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan draft acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan yang akan sedang berlangsung. Yang kedua, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Arianto. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan kekuatan sehingga kita bisa hadir di ruangan ini dalam kegiatan kombel yang mana ini bulan yang kedua ya, yang mana dengan tema budaya positif SD swasta Bumi Tama. Kemudian selamat sore dan salam marilah sama-sama dihadirkan kepada besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, baik sedikit kami sampaikan ini minggu kedua, jadi ini rutin ya, nanti kita lakukan setiap bulannya. Kita minta ya kesediaan dari Ibu Renova. Jadi selama kegiatan ini mari sama-sama kita ikuti dengan baik. Nanti kalau seandainya ada yang kurang jelas ya, bisa kita tanyakan langsung kepada Ibu Renova.
sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Arianto atas kata sambutannya. Acara selanjutnya yaitu doa agar acara kita berjalan dengan lancar yang akan disampaikan oleh Pak Edi. Kepada Pak Edi kami persilakan. Baiklah, kita mengawali seluruh kegiatan kita pada hari ini dengan doa menurut keyakinan kita masing-masing, dan izinkanlah karena saya dan doa ini menurut keyakinan saya berdoa. Kepada surga, Bapak Yesus, kami bersyukur buat permintaan bagi kami, terutama kesempatan bagi kami pada saat ini untuk mengikuti kegiatan yang akan diselenggarakan di tempat ini. Ya, oleh pertolongan Tuhan kami dimampukan untuk mengikutinya dengan baik, awal hingga awal terakhir yang baik, terutama materi Renova dan berkali dan memberikan kita paham kesabaran dan kemampuan dalam memberikan materi. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami, dalam nama Yesus kami bersyukur dan mohon permintaan. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Edi atas penyampaian doanya. Semoga dengan hal tersebut acara kita berjalan dengan lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Dan untuk acara yang selanjutnya yaitu materi akan disampaikan oleh Ibu Renova. Kepada Ibu Renova kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mencoba dan saling berbagi dan sama-sama belajar Bapak Ibu tentang budaya positif. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya. Saya dipercayakan menjadi narasumber pada pagi hari ini. Sebelum melaksanakan pemaparan materi atau berbagi praktik baik, kami akan mengadakan suatu keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini merupakan budaya positif. Adapun kesepakatan yang kami buat sebagai berikut. Untuk hari ini kita tetap enjoy ya Bapak Ibu. Oke, kesepakatan kelas dulu. Keyakinan kelas kita yang akan kita jalani selama 1 jam ke depan. Apa saja? Kalau dari saya, menonaktifkan atau mensalin HP, setuju? Oke, setuju. Ada lagi kesepakatan kelas yang lain? Datang tepat waktu. Oke, dari Bu Esa, datang tepat waktu, setuju? Setuju. Ada lagi? Cukup 2. Ada lagi Bapak Ibu? Mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir, setuju? Oke, cukup atau masih ada lagi? Cukup ya. Baik, terima kasih atas kesepakatan kelasnya. Sama-sama kita patuhi dan kita jalankan. Oke? Baik, sebelum memulai pembelajaran, saya mau explain dulu nih sama Bapak Ibu. Buku. Oke? Kira-kira dalam pemikiran kita, apa sih buku ini bagi diri Bapak Ibu? Dimulai dari saya ya. Nanti akan saya lempar, saya akan bagikan kepada yang lain. Oke? Menurut saya, buku adalah sahabat saya. Siap? Oke, Bu Christine. Baiklah, menurut saya buku adalah tempat kita mendapat informasi yang kita butuhkan. Kalau menurut saya ini adalah sumber motivasi saya untuk menjalani kehidupan.
Menurut saya buku adalah sumber penyusunan materi pemahaman saya. Kalau menurut saya buku ini adalah gudang ilmu. Menurut saya buku adalah jembatan dalam kesuksesan. Buku menurut saya adalah penjelasan ilmu. Dengan banyak kita membaca buku, maka menambah banyak wawasan dan pengetahuan kita. Oke, bagi saya buku adalah pasangan saya. Menurut saya buku adalah dorongan saya untuk menimba ilmu agar lebih sukses ke depannya. Menurut saya buku adalah panduan untuk belajar bagi semua orang. Buku ini bisa dibuat sebagai teman tidur, teman makan, teman belajar, dan juga bisa menambah wawasan. Dengan sebagai pedoman untuk menyampaikan suatu materi di siswa. Baik Bapak Ibu, ice cream-nya luar biasa. Berikan tepuk tangan semuanya untuk kita. Baiklah, kita konsentrasi dulu, konsentrasi dimulai, oke? Tunjuk apa yang saya ucapkan. Oke, Bapak Ibu, konsentrasi dimulai. Mata, bibir, mata. Oke, konsentrasi semuanya. Oke, mantap. Baik, budaya positif akan tercipta jika seorang pendidik harus memiliki peran, yaitu menciptakan budaya positif di sekolah. Bagaimana caranya ya? Nah, sebelum kita menciptakan budaya positif, kita harus tahu dulu nih apa itu budaya positif. Kira-kira ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, Apa itu budaya positif? Budaya itu adalah kebiasaan. Berarti kebiasaan baik yang kita lakukan di sekolah. Kebiasaan positif. baik, jawabannya luar biasa untuk Bu Yega. Kita kasih aplaus dulu ke Bu Yega. Oke, ada yang mau menyampaikan lagi? Oke, budaya positif adalah suatu nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari suatu komunitas atau lembaga. Jadi sesuatu yang menjadi budaya, sesuatu yang menjadi karakter itu namanya budaya. Jadi kalau itu sudah budaya, maka itu akan menjadi namanya ciri khas dari suatu lembaga atau komunitas. Next. Jadi budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif, seorang guru itu harus memegang peran sentral. Arti peran sentral itu guru yang memegang posisi kendalinya, gitu. Jadi bagaimana budaya positif ini dapat terlaksana? Kita sebagai guru yang menjadi pusat sentralnya, gitu ya Bapak Ibu. Next. Nah, kita sebelum menciptakan budaya positif, kita harus memahami dulu namanya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini nanti akan saya jelaskan satu persatu. Next. Nah, perubahan paradigma belajar adalah perubahan yang merupakan konsep mendasar dalam menciptakan budaya positif. Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai subjek aktif. Jadi maksudnya di sini Bapak Ibu, kita harus memiliki suatu paradigma perubahan di mana pembelajaran itu tidak berpusat kepada guru 100%. Jadi kalau dulu guru itu 100%, dia yang memberikan materi, dia yang mengajari, dia semua yang berperan. Jadi dalam bentukan kurikulum merdeka ini, kita mengajak siswa supaya siswanya yang berperan aktif supaya mereka itu ikut terlibat. Jadi guru itu mengajak siswa itu untuk
lebih otonom, lebih kritis dan kreatif. Bagaimana caranya ya? Next. Caranya ini tidak terlaksana kalau kita tidak menerapkan disiplin positif. Disiplin, menurut Bapak itu disiplin itu apa? Disiplin itu tepat waktu. Baik, terima kasih Bu Devi atas jawabannya. Kira-kira ada jawaban lain disiplin? Oke, teratur. Dari Kak Boni, terima kasih. Ada lagi? Disiplin. Bagaimana Bu? Tertata. Oke, dari Kak Boni lagi, tertata. Selanjutnya ada dari Pak Edi. Baik, bagus. Keseimbangan antara disusun dan dilaksanakan. Mantap. Jadi disiplin itu semua jawabannya benar. Kita harus menerapkan disiplin yang mengajarkan para siswa untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dan disiplin itu lebih mengontrol dalam melakukan segala tindakan. Jadi tindakan itu akan tercipta jika disiplinnya itu sudah tertanam. Jadi berdasarkan kesadaran, motivasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu internal, yang kedua itu eksternal. Yang internal itu dari dalam dirinya. Gimana orang bisa disiplin itu ada dua faktor. Yang pertama faktor internal, karena dirinya sendiri yang ingin berubah. Tapi kalau faktor eksternal itu karena dia mungkin pengen dipuji, karena dipaksa, atau dia takut hukuman. Itu dia. Disiplin ini bisa dilaksanakan karena ada dua faktor. Itu. Next. Nah, motivasi perilaku manusia. Nih, sama dengan disiplin lagi. Perilaku manusia itu didominasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman seperti yang tadi, untuk mendapatkan imbalan dan atau penghargaan dari orang lain, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira kalau dari 3 poin ini mana yang terbaik untuk Bapak Ibu? Yang ketiga, ini yang kita harapkan. Jadi bagaimana budaya positif itu dapat dilaksanakan? Yang kita harapkan dari budaya positif itu yang ketiga, artinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka menghargai diri sendiri, seperti itu ya. Selanjutnya, kami akan mempelajari 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan yang terakhir, kebutuhan akan kekuasaan. Berikut cuplikan videonya. Oke Bapak Ibu, kenapa budaya positif ini tidak terlaksana? Jawabannya simpel. Kenapa anak-anak di sekolah tidak mematuhi aturan sekolah? Kenapa anak-anak di sekolah banyak yang berbuat nakal, berbuat tidak baik? Itu karena apa? Karena 5 kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini contohnya makanan, pakaian, dan lain-lain. Jadi kalau ini tidak terpenuhi, bisa jadi contohnya seperti ini, ada anak yang mencuri. Karena apa? Mungkin di sekolah dia tidak diberikan uang jajan. Itu bisa jadi ya, kebutuhan manusia. Next, yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi Bapak Ibu, secara langsung ya, kalau di sekolah kita ini, menurut saya banyak anak kita yang butuh kasih sayang dan rasa diterima. Itu mungkin salah satu faktor karena mereka sering ditinggal orang tuanya lebih cepat ya di rumahnya. Jadi dia sering datangi guru, menyalahkan guru, bahkan gak jarang ya. Saya melihat anak-anak kita tuh sering mengeluh kita. Benar gak Bapak Ibu? Kecil aja seperti anak kita yang sering si Ala kan sering kan Bapak Ibu, dia kayak mau mencari perhatian, lihat, bahkan dia kadang sering mengadukan, dia itu butuh kasih sayang Bapak Ibu. Jadi kebutuhan kasih sayangnya
si bawah ini dia pengen merasa bebas, sehingga apa yang terjadi? Ya lakukanlah perbuatan-perbuatan sesukanya. Nah ini harus kita batasi. Selanjutnya kebutuhan akan kesenangan. Jadi menurut saya ada juga anak kita itu yang kesenangannya tidak dipenuhi. Kebutuhan akan kesenangan ini seperti begini contohnya Bapak Ibu. Anak ini suka menggambar. Sementara kita sebagai guru kita hanya memberikan materi. Jadi kesenangan dia apa dia itu tidak terpenuhi, sehingga dia akan lari dari jalurnya. Gurunya mengatakan dia menggambar sendiri karena kesenangannya tidak pernah terpenuhi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini tugas kita bersama, kita cek kembalikan dia. Selanjutnya kebutuhan akan kekuasaan. Ini biasanya terjadi untuk anak-anak yang pengen diakui Bapak Ibu. Contohnya dia berkelahi dengan temannya, dia pengen diakui dia itu keren, hebat, dia kuat. Karena apa? Di rumah mungkin dia nggak pernah dipuji. Jadi dia membuktikan di sekolah kalau dirinya itu adalah anak yang kuat. Jadi dia buktikan dengan merebut temannya. Ini lah kalau kebutuhan 5 dasar manusia itu tak terpenuhi. Oke Bapak Ibu masih semangat? Oke, kita pun semangat. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kalau 5 kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, dia akan melakukan pemberontakan ya Bapak Ibu. Karena apa? Dia ingin memenuhi kebutuhannya yang tidak terpenuhi tadi. Selanjutnya, kami akan belajar 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Kita akan belajar, kita akan mengenal 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kalau posisi penghukum itu di mana Bapak Ibu? Posisi penghukum. Penghukum itu seperti ini misalnya. Kita memberikan hukuman fisik, mencubit, atau hukuman tidak fisiknya kita marahi dia. Itu hukuman juga Bapak Ibu. Contoh kalimat yang sering dia ucapkan itu, patuhilah aturan saya, atau awas. Kita pernah nggak Bapak Ibu berbuat demikian? Saya sendiri pernah. Jadi ini menjadi acuan perubahan untuk kita. Nah, ada juga kata-kata yang seperti ini. Kamu selalu salah. Oh, pasti kamu yang terlambat mengumpul. Ternyata Bapak Ibu, itu juga suatu hukuman bagi murid. Perkataan kita itu juga hukuman bagi murid kalau untuk menyakiti hatinya Bapak Ibu. Kira-kira masih kita lanjutkan atau kita perbaiki ini Bapak Ibu? Kita perbaiki bersama ya. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Jadi Bapak Ibu, pembuat merasa bersalah itu seperti ini. Kita sebagai guru, biar anak kita itu berubah, kita buat dia merasa bersalah atas tindakannya. Pernah nggak seperti itu? Pernah. Oke, Pak Adi pernah. Ada lagi yang pernah? Saya juga pernah. Jadi gini, Ibu kecewa kali sama kamu nak. Berapa kali Bapak harus kasih tahu kamu nak? Nggak boleh kayak gitu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat kayak gini? Itu kita mengarahkan anak untuk mereka merasa bersalah, dan itu juga gak baik untuk anak ternyata. Posisi sebagai teman, menurut Bapak Ibu ini efektif atau enggak? Kita memposisikan diri kita sebagai guru itu menjadi teman bagi anak kita. Itu baik atau tidak Bapak Ibu? Baik.
Tapi ternyata Bapak Ibu, posisi sebagai teman pun tidak juga terlalu efektif. Pernah nggak Bapak Ibu merasa anak itu benar-benar menghargai temannya? Ada kurang rasa menghargainya seperti itu kan Pak? Jadi posisi sebagai teman pun nggak terlalu efektif Bapak Ibu. Sering kita bilang seperti ini, ayolah bantulah Bapak jadi Bapak ya. Ada juga posisi anak itu mikir, Bapak itu temanku kok, Bapak itu sahabatku kok. Jadi dia merasa enteng-enteng saja, dia merasa biasa-biasa saja sama kita. Itu juga nggak terlalu baik ternyata. Selanjutnya, posisi sebagai pemantau. Kita pantau anak terus. Kita lihat terus apa yang dia lakukan. Contohnya, peraturan sekolahnya apa? Apa yang sudah kamu lakukan? Sanksi apa? Konsekuensinya apa? Konsekuensinya apa kalau kamu langgar? Kita yang pantau mereka terus. Kira-kira itu boleh nggak? Boleh-boleh saja, tapi tidak efektif juga ya Bapak Ibu. Nah, posisi yang dianjurkan sebagai seorang guru itu adalah posisi manajer. Manage itu berasal dari bahasa Inggris, artinya mengatur. Oke, kalau posisi manajer itu adalah posisi guru yang berbuat bersama murid. Mereka mempersilahkan murid. Jadi kalau manajer itu kita bersama murid, kita mengajak mereka mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Kalau dia melanggar aturan, jika anak tersebut melanggar aturan, kita yang menyuruh dia untuk melakukan refleksi. Apa kira-kira peran dia dan tanggung jawab dia. Jadi posisi manajer ini kita mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Gitu. Tapi kita nggak langsung 100% ambil untuk dirinya sendiri gitu ya Bapak Ibu. Contoh kata-kata yang sering kita lakukan jika kita menjadi manajer, kata-katanya seperti ini. Apa yang kita yakini? Kesepakatan atas mana yang kamu langgar? Jika kamu tidak memperbaiki kesalahan ini menunjukkan dirimu sebagai apa? Apakah rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, untuk menciptakan budaya positif, kita harus membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kira-kira di antara kita semua, sudahkah membuat keyakinan kelas? Sudah, luar biasa, mantap. Untuk keyakinan kelas sendiri, nggak boleh menggunakan kata tidak atau dilarang, tapi kita ubah menjadi kata yang positif. Misalnya kalimat positifnya gini, jangan ribut di kelas. Kira-kira kalimat positifnya apa? Menjaga kenyamanan kelas. Jangan menyontek saat ujian. Jangan menyontek saat ujian. Berarti mengerjakan soal dengan kemampuan sendiri. Baik, mantap, kalimatnya positif. Contoh selanjutnya, dilarang berbicara saat guru berbicara. Menghargai guru ketika memberikan materi. Kira-kira seperti itu keyakinan kelas yang kita buat ya Bapak Ibu. Tidak boleh menggunakan kata tidak atau dilarang. Harus kalimat yang positif. Selanjutnya, kami akan belajar tentang segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini mencakup validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan, dengan tujuan agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut cuplikannya. Kalau di sekolah, saya percaya dimanapun sekolahnya pasti akan ada suatu hal yang tidak diinginkan, pasti akan ada perselisihan dari antara kita atau penakalan-penakalan yang mereka lakukan. Jadi ada tindakan yang diberikan agar kita mampu mengatasi tindakan tersebut. Mungkin biasanya selama ini kalau ada bermasalah, kita langsung menghukum ya Bapak Ibu ya. Kita kasih ini hukumanmu, ini konsekuensimu, seperti itu ya kan. Jadi ada satu cara
Baik Bapak Ibu, segitiga restitusi ini bentuknya segitiga ya, namanya juga segitiga, bentuknya segitiga ya. Yang pertama itu adalah validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas dan menyayangkan keyakinan. Contoh kasusnya gini, misalnya saya ambil contoh anak saya sendiri di kelas, misalnya Putri. Putri itu berbicara kasar, dia berbicara kasar sama Gomos ketika ada perselisihan di antara mereka. Jadi ada kata-kata yang tidak senonoh yang dikatakan Putri. Jadi misalnya saya memanggilnya seperti itu. Misalnya Boni aku bicara kasar sama Pak Andi gitu ya, di jam olahraga ya. Misalnya kamu bicara kasar ya. Gini, saya tanya sebagai guru. Selamat pagi Boni. Pagi Bu. Oke. Apa kabarnya ini? Baik. Boni tahu nggak kenapa yang panggil di sini? Nggak tahu. Baik. Tadi Ibu mendengar dari Pak Andi dan teman-temanmu, katanya kamu berbicara kasar pada Pak Andi. Dan kamu marah-marah sama temanmu. Apakah itu benar? Nah, oke. Menurut kamu, kamu ceritakan kejadian di kelas tadi bagaimana? Jadi Gomos mengejek kamu, lalu kamu marah sama Andi. Balik benar Putri, ibu aja kalau jadi kamu pasti marah. Iya, tapi menurut kamu Putri, apakah itu sesuai nggak dengan peraturan atau identitas kita? Enggak, benar kan? Sebagai seorang anak, kita tidak boleh marah pada guru. Jadi kira-kira Boni, menurut kamu tindakan kamu ini benar atau salah? Nah, baik. Apakah kamu mau memperbaikinya? Apa yang akan kamu lakukan? Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu untuk Boni. Baik, Bapak Ibu, untuk segitiga restitusi ini sudah saya jalankan di kelas saya dan di kelas Pak Muhair. Kebetulan itu anaknya Lasmi dan Putri. Untuk Lasmi sendiri saya lihat sudah ada perubahan Bapak Ibu, dan untuk Putri ini masih dalam pantauan saya. Untuk perubahannya mungkin nggak langsung drastis ya, tapi kita tetap ingatkan kembali. Jadi anak itu kita tanyakan dulu, kita validasi dulu tindakannya, kita dengarkan dulu dia, benar nggak kejadian itu? Biarkan dia yang bercerita, kita cukup menanyakannya. Selanjutnya kita tanya, kita juga jadi apa? Kalau ibu di posisi kamu, pasti ibu juga akan seperti itu. Itu menyakitkan, stabilkan. Artinya kita posisikan diri kita sebagai siswa. Jadi dia itu nggak merasa terhakimi, dia nggak merasa aku salah. Ibu ini pasti marah sama aku. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Kita harus stabilkan dia. Kalau ibu di posisi kamu, pasti ibu akan melakukan demikian. Kalau ibu jadi kamu, pasti ibu juga akan melakukan hal demikian. Artinya kita harus stabilkan tindakan dia. Setelah kita stabilkan, bukan berarti kita membela, tapi kita tanyakan tindakan itu sudah benar atau tidak dengan menanyakan keyakinan kelas. Kira-kira sudah sesuai nggak sama keyakinan kelas kita? Tindakan kamu ini udah sesuai nggak dengan aturan sekolah? Seperti itu ya. Sebagai anak, ini baik nggak untuk kamu itu? Setelah kita memposisikan diri kita sebagai dia, kita stabilkan lagi dia bahwa tindakan dia tadi tidak benar. Jadi di satu sisi anak itu tidak merasa tercolimi, dan di satu sisi dia juga tidak terlalu terbela. Itulah posisi kita sebagai guru, kita di tengah-tengah. Tujuannya apa? Tujuannya agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Jadi kita tanya juga sama dia. Jadi apa tindakannya akan kamu lakukan? Biarkan anak yang berpikir apa yang harus dia lakukan. Jangan kita bilang kamu hari ini tidak nyontek, apa yang potong nilaimu. Gak seperti itu. Kita tanya sama dia. Apa tindakan yang akan kamu lakukan? Kita menanyakan sama dia. Dia yang membuat masalah, anak
solusinya, gitu ya Bapak Ibu. Demikianlah paparan untuk hari ini untuk budaya positif. Ingat Bapak Ibu bahwa kita adalah manajer, kita yang mengontrol. Berarti ada kebebasan anak. Jadi anak kita merdeka ya, nggak tertekan. Mereka yang melakukan tindakan dan mereka juga yang memberikan solusi untuk dirinya. Baik Bapak Ibu sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ingin sedikit bertanya kepada Bu Materi, yang mana tadi pada pembahasan terakhir itu Ibu menyampaikan pada validasi itu menanyakan menstabil. Oke Bu, saya ingin bertanya dari penyampaian Ibu tadi tentang segitiga restitusi ini, setelah kita menanyakan, kemudian kita itu menstabilkan. Kemudian dalam solusinya yang saya dengarkan, siswa diberi kesempatan untuk mencari solusi untuk dirinya sendiri. Tapi dalam banyak kasus yang telah terjadi Bu, siswa ini hanya diam saja jika kita sebagai guru bertanya kepada siswa kita. Jadi bagaimana kelanjutannya Bu? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Andi yang luar biasa. Tadi kita sudah membahas tentang segitiga restitusi, dan benar, pasti di pengaplikasiannya ini pasti susah, apalagi di anak SD ya. Jadi kita tadi kan udah memvalidasi tindakannya, pasti dia mengakui dia sudah berbuat salah seperti itu ya Pak ya. Terus kita tanyakan, ada nggak keyakinan kelas yang kalian langgar? Pasti mereka juga mencoba jujur. Terus kalau ditanya solusinya, mungkin dia diam ya Pak. Jadi gini Pak, kalau dari saya sendiri, kalau misalnya kita tanyakan sama mereka solusinya, tindakan apa yang harus mereka perbaiki, kalau mereka diam, kita sebagai guru menawarkan, kira-kira kamu bersedia nggak minta maaf sama Pak Edi? Kira-kira kamu bersedia nggak minta maaf sama Putri? Kita yang menawarkan kalau mereka belum bisa memberikan solusi. Karena memang kalau untuk tingkat anak SD itu masih terbatas pendidikannya Pak. Menurut saya pasti terjadi juga gitu. Jadi kalau misalnya mereka belum bisa memberikan solusi, berarti mereka belum menyadari tindakan mereka yang salah itu di mana gitu. Jadi kita kuatkan lagi, kamu benar nggak marah sama Pak Andi? Benar nggak marah sama Gomos? Jadi tindakannya apa? Kamu bersedia nggak minta maaf? Bapak kita sendiri sebagai guru yang menawarkan. Seharusnya memang anak itu sendiri yang menyadari kesalahannya. Cuma kalau tingkat SD mungkin memang masih sulit ya. Terima kasih Bu atas jawabannya, saya telah puas. Apakah semua masalah yang terjadi di kelas bisa diatasi dengan segitiga restitusi? Apakah semua masalah yang terjadi di kelas bisa diatasi dengan segitiga restitusi? Ya, terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa ya pertanyaannya. Apakah semua permasalahan anak itu dapat dihadapi dengan segitiga restitusi? Jawabannya tidak. Karena tingkat kenakalan anak itu berbeda. Jadi kalau tindakannya itu sampai kriminal, itu nggak segitiga restitusi lagi. Itu udah di luar kita sebagai seorang guru gitu ya. Dan menurut saya juga Ibu, ada beberapa tindakan itu, mungkin ada beberapa anak juga itu nggak semuanya dengan menggunakan segitiga restitusi. Ada yang anak yang harus diperlakukan dengan tegas, biar ada efek jerahnya. Terima kasih. Kalau tidak itu kan teori lagi. Kita tidak lihat lagi dari latar belakang siswa kita. Kalau saya data lainnya ya, 85% lah bisa. Baik, luar biasa ya paparan dari Bu Enda. Ternyata hanya 85% anak yang bisa. Hubungannya bagaimana? Mungkin kalau anaknya yang mungkin kenakalannya masih ringan, masalahnya masih ringan, itu bisa kita gunakan segitiga restitusi, akan menumbuhkan motivasinya. Terima kasih kepada Bu Enda atas pertanyaannya.
Apakah Ibu sudah puas? Terima kasih kembali Ibu. Ada lagi Bapak Ibu kepada? Baik Bapak Ibu, untuk menutup materi kita pada hari ini, kita sama-sama mengharapkan guru kita yang bertanggung jawab, lingkungan sekolah yang nyaman, dan kita juga sebagai guru bisa menjalankan posisi kontrol sebagai manajer. Setuju? Baik. Untuk menutup dari saya, sama-sama kita tepuk pelita. Tepuk pelita. Kesimpulan, budaya positif harus diciptakan di lingkungan sekolah agar membentuk pribadi murid yang bertanggung jawab dan menghargai diri sendiri serta orang lain. Kesepakatan bersama setelah diskusi, seluruh guru berkomitmen untuk menciptakan budaya positif yang dimulai dari diri sendiri dan memberikan contoh bagi peserta didik. Tindakan eksekusi. Setelah pemaparan, tindakan eksekusi yang dilakukan akan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian kasus atau masalah, serta memberikan kesadaran internal bagi peserta didik. Harapan budaya positif dapat dilaksanakan dengan baik di STS Bumi Tama, serta membawa perubahan bagi setiap warga sekolah dan lingkungan, serta terciptanya sekolah yang nyaman dan aman. Selanjutnya, tindakan yang saya lakukan sebagai CGP dalam menciptakan budaya positif di sekolah, salah satunya yaitu membuat keyakinan kelas, khususnya di kelas 4. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Renova atas materinya. Semoga materi tersebut bisa bermanfaat untuk SD swasta Bumi Tama. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Renova. Demikianlah acara kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, tindakan yang dilakukan yaitu dengan cara membuat keyakinan kelas. Adapun keyakinan kelas yang dibuat di STS Bumi Tama khususnya kelas 4 sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan di kelas yaitu dengan cara membuat keyakinan kelas. Ini merupakan salah satu bagian dari budaya positif di mana seluruh siswa membuat keyakinan kelasnya dan disepakati bersama. Luar biasa semangatnya, mantap. Oke, tahu kan tugasnya hari ini? Kita membuat satu keyakinan kelas. Sudah dibuat? Sudah dipikirkan? Sudah? Mantap. Oke, kita tulis di satu kertas ini ya, di selembar kertas ini. Keyakinan kelas kalian kita tulis di satu lembar kertas ini. Lalu nanti kita tempel. Ditempelkan. Ingat ya, tidak boleh menggunakan
berbicara saat guru menjelaskan. Apakah setuju? Oke, Ayu, sudah bagus ya kesepakatan kelasnya, tapi kita tidak boleh menggunakan kata tidak, harus kata yang positif. Berarti menghargai guru saat berbicara. Sepakat? Sepakat. Oke, sepakat. Silakan duduk nah. Lanjut, siapa lagi yang mau? Semuanya. Perkenalkan, nama saya Dewi. Saya akan membacakan kesepakatan kelas yang tadi saya buat. Kesepakatan yang saya buat tadi datang tepat waktu kecuali bila ada suatu khusus mendesak. Terima kasih. Teman-teman setuju? Oke, setuju, mantap. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Karen dan saya akan membacakan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kita menghormati guru dan teman sekelas. Apakah kalian setuju? Terima kasih, Karen. Ada lagi yang membacakan kesepakatan kelasnya? Saya Indri akan membacakan kesepakatan yang saya buat di kelas ini. Mengangkat tangan untuk minta izin dahulu jika ingin berbicara. Apakah teman-teman setuju? Setuju. Oke, setuju, mantap. Selanjutnya, Aris, ayo. Kesepakatan kita adalah menghindari perkelahian fisik. Apakah teman-teman setuju? Hai teman-teman, nama saya November. Kesepakatan kelas kita adalah menghormati waktu pelajaran. Teman-teman, nama saya Putri. Saya akan membacakan kesepakatan kelas yang saya buat. Tidak menyontek atau berbuat curang saat ujian. Terima kasih. Setuju? Tadi kan kita sepakat ya, tidak ada kata negatif, berarti kata tidak dihilangkan. Berarti kita bikin mengerjakan soal ujian dengan jujur. Sepakat? Sepakat. Oke, terima kasih Putri. Jauhi tindakan bully. Teman-teman setuju? Oke, setuju. Terima kasih ya. Lanjut. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Febri. Saya akan membacakan kesepakatan kelas kita menggunakan bahasa yang sopan. Menggunakan bahasa sopan. Apakah teman-teman setuju? Coba tanya. Apakah teman-teman setuju? Oke, teman-teman. Mantap. Lanjut, coba lagi. Teman-teman yuk. Halo teman-teman semuanya. Saya akan membacakan kesepakatan kita kelas 4. Kesepakatan saya menghormati perbedaan pendapat. Apakah teman-teman setuju? Terima kasih.
Demikianlah sesi berbagi praktik baik di SDS Bumi Tama serta pembuatan keyakinan kelas dalam upaya menciptakan budaya positif di sekolah. Dengan penuh harapan semoga budaya positif di sekolah saya dapat dilaksanakan dan dijalankan dengan baik. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih.